Oke, pertanyaan saya, kenapa Mas Afiat dan kawan-kawan bisa tertarik investasi sehingga ratusan juta begitu? Apa yang mendasari Mas Afiat? Jadi gini Pak, sebenarnya saya masih awam dalam pengertian masalah Direct selling ya? apa dan sebagainya, multi level itu saya nggak begitu paham Pak gitu. Saya hanya melihat foto yang beredar pada awal tahun 2020 yang disebarkan oleh beberapa teman-teman di YouTube, itu mengatakan bahwa ini NU. Ya, ada foto yang di situ ada Pak Eman. NU Nahdlatul Ulama. Iya, NU Nahdlatul Ulama, sehingga saya sebagai orang NU, ya saya dalam pengertian Islam itu sami'na wa ta'na Pak gitu. Jadi saya sebenarnya tertarik itu karena disampaikan bahwa ini ada ketua bidang ekonomi Pak Eman Suryaman. Ya, kemudian ada video-videonya yang ada buktinya? Ada buktinya Pak. Di latarnya itu juga ada diambil dari ruangan ketua bidang ekonomi. Kemudian itu yang disebarkan bahwa ini adalah bisnisnya NU. Jadi kalau menurut penelusuran dari Pak Afiat ini bisnis pribadi yang bersangkutan dari Pak Eman atau melibatkan institusi PBNU? Kalau saya sampai hari ini masih mengatakan bahwa itu bisnis pribadi Pak. Cuman yang saya sayangkan karena di belakangnya itu ada bendera NU. Jadi seolah-olah bisnis ini di backup sama NU. Oke, kalau masalah foto bisa saja Mas. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada legalitas yang mendukung dugaan Mas Afiat? Jelas ada Pak. Jadi pada saat di awal-awal sebelum kami melakukan pelaporan di Barreskrim itu, kami melakukan konsultasi ke Kementerian Perdagangan, ke SWI, kemudian saran-saran mereka bahwa ketika Anda dirugikan, Anda merasa korban dari sebuah aplikasi seperti itu, yang jelasnya itu adalah aplikasi money game, aplikasi yang tidak memiliki izin, silakan melapor ke Barreskrim. Nah, pada saat itu kami mendapatkan dokumennya yang memang benar-benar di dalamnya itu ada nama petinggi NU Pak. Dokumen dari? Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Jadi administrasi hukum umum ya, Ya, umum ya, benar. di AHU ya, Dirjen AHU. Ada namanya ya? Ada nama Pak Eman, ada beberapa nama lagi. Oke, ada di latar belakang ini ya. Ini Pak Erman ada di sini. Ya, Ini sebagian Pak orang Malaysia kalau nggak salah. Ya, sebagian orang Malaysia juga ada namanya. Kemudian Terus ada PT Kebanu, ada PT Kebanu, pemegang sahamnya. pemegang saham. Dari Future Viewtech ini. Ya. Oke, PT Kebanu itu siapa? Di dalam PT Kebanu itu juga ada, justru di PT Kebanu itu ada nama-nama yang saya tidak pernah menyangka dari awal. Siapa? Gitu, ada nama mantan Ketua Umum PBNU Pak gitu. Siapa ya? Pak Akil Sirot, Pak Kiai mohon Oh, ini ya, ini ya. Ya. Oke, ini ada datanya. Jadi di Kebanu ini beliau sebagai presiden komisaris. Ya. Terus Pak Eman direktur utama. Dengan pemegang saham 75% Pak. Jadi di dalam PT Future Viewtech itu ada beberapa pemegang saham, ada atas nama perusahaan, ada atas nama pribadi. Nah, di dalam PT Kebanu itu juga terbagi beberapa orang, yang menjelasnya pemegang saham tertinggi adalah Pak Akil Sirot, kemudian ada Pak Eman, Mantan Ketua PBNU. Ya, mantan Ketua Umum PBNU. Oke. Mas Afiat sebagai orang itu sudah tabayun ke PBNU untuk menanyakan hal ini. Waktu itu kami meminta untuk bertemu dengan Pak Kiai sebelum kita melangkah ke jalur hukum, mohon petunjuk sebagai warga Nahdliyin, dan beliau menolak untuk itu. Siapa ya? Kiai itu siapa? Pak Akil Sirot gitu. Pak Akil Sirot menolak bertemu. Menolak ketemu entah dengan orang-orangnya, yang jelasnya kami meminta waktu untuk bertemu dan itu tidak terrealisasi sampai hari ini, sehingga saya menyimpulkan bahwa Pak Kiai ini menolak untuk tabayun dengan kami Pak. Oke, Pak Kiai Akil Sirot. Sekarang Pak Eman Suryaman? Pak Eman ini juga menolak Pak, gitu. Sama. Jadi waktu itu kami datang ke kantor NU di Keramat, itu meminta untuk ketemu dan tidak dipertemukan oleh beberapa NU di sana, teman-teman NU. Ya, akhirnya kami pulang dan memutuskan untuk mengambil jalur hukum gitu. Sebagai tradisi orang NU kan harus tabayun Pak. Iya, itu yang paling penting. Karena ini menurut saya sangat serius. Iya. Karena PBNU itu kan organisasi massa yang terbesar Benar Pak. di Indonesia. Kemudian ada nama-nama yang menurut saya juga tokoh-tokoh kunci ya. Iya. Meskipun ketua umumnya sudah berganti sekarang. Iya. Tapi Pak Eman Suryaman ini kan sekarang masih jadi salah satu ketua di situ. Iya. Kepengurusan dari Gus Yahya masih ikut juga. Iya, benar. Nah, oke.
ini nanti menjadi PR dari penegak hukum untuk membuktikan karena data ini valid dari Dirjen AHU ya? Ya, resmi Pak. Bapak masih punya aslinya ya? Masih punya Pak. Masih. Oke. Nah ini perlu diklarifikasi ini dari PBNU karena ini sangat serius. Jangan sampai nama besar PBNU Ya. dikotori oleh orang-orang siapapun dia lah, gitu ya. Entah itu ketua, entah itu apapun tidak boleh mengatasnamakan PBNU karena PBNU itu kan organisasi yang menurut saya sangat luar biasa hebat. Benar Pak. Ada sekitar 90 juta Ya. anggotanya di sana dan bagi saya agak gegabah kalau mereka menggunakan nama PBNU. Tapi kayak yang tercantum kan nama pribadi-pribadinya ya. Nama pribadi-pribadinya Pak. Oke. Benar. Nah inilah yang membuat karena ada embel-embel NU-nya, inilah yang membuat bisnis P2P ini lebih cepat berkembang Pak. Oke. Karena ada figur-figur tokoh-tokoh besar Ya, dari PBNU, benar. itu yang membuat daya tarik orang untuk masuk di sini. Ya benar Pak. Sehingga anggotanya mencapai 17 juta lebih. 17 besar, luar biasa. Kalau satu orang 1 juta, 1,7 Pak Afiat 500 juta. Iya. Ada yang lebih besar lagi Pak? Ada lagi yang lebih besar Pak. Ada yang kan kalau menghitung itu satu akun itu kurang lebih 200 juta Pak modalnya dan bisa menjual selama 40 hari keuntungannya. Iya. Itu yang membuat itu. Ini direktur utamanya siapa nih? Direktur utamanya ini saya lihat ini orang Malaysia, kemudian pada perubahan akte perubahannya itu juga bergeser menjadi Prabowo Dwi Laksono kayaknya. Oh ini pemain Presiden besar juga? direkturnya gitu. Pemain besar ya? Itulah yang selama ini tampil di depan teman-teman itu menyampaikan bahwa sebentar lagi gitu kan. Jadi teman-teman para korban P2P ini terus diberi iming-iming terutama pada saat akhir Februari itu top leadernya namanya Wilber Karimun itu dan Ahmad Nopal tampil di channel YouTube Business School itu nyatakan bahwa sebentar lagi akan on karena sudah menandatangani surat dari OJK, sudah menerima persetujuan dari OJK. Kapan itu? Pada akhir Februari 2021 Pak. Gitu. Udah setahun? Ya, akhir tahun apa ya namanya, tutup lah. Karena bahasa mereka kan maintenance Pak sampai hari Maintenance ini. ya? Iya. Oke. Mas, saya mau tanya tentang pelaporan di Bareskrim. Ya. Ada Mas Afiat dan kawan-kawan ada 300 sekian orang dengan total kerugian 25 miliar tadi. Ya. Nah, pertanyaan saya tanggapan Bareskrim seperti apa? Tanggapan Bareskrim ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan, sesuai dengan peraturan Kapolri menyatakan bahwa memang harus korban yang melakukan pelaporan langsung gitu. Jadi itu kami sudah melakukan pelaporan pada 20 Agustus di Bareskrim dan pada tanggal 21 Agustus di Polda Metro Jaya. Kita sudah membuat laporan itu, ada surat laporannya juga, surat dari Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Kemudian tanggapannya kita sudah diminta keterangan saksi korban, Pak. Gitu. Sudah, Mas? Sudah? Sudah. Oke, setelah itu tarik karena merasa warga NU gitu? Ya. Karena ada tokoh-tokoh besar NU? Ya, jadi, karena prinsip kami, ya nggak mungkin lah Pak Kiai membodohi kita gitu kan. Saya ini orang kampung ya lihat ada ikon NU, orang tua saya juga NU, nenek saya juga NU, ya saya juga NU tulen, ya pasti sami'na wa ta'na Pak gitu. Oke. Mas, dari teman-teman korban, pasti berdampak kali ya dengan angka yang begitu besar itu. Ada nggak korban-korban yang mungkin sempat marah atau mungkin stres atau mungkin rumah tangganya terguncang atau apa bangkrut, ada nggak itu? Aduh luar biasa Pak. Dari P2P ini kalau hal yang paling menguatkan saya untuk terus menempuh jalur hukum ini karena jeritan, tangisan dari orang-orang ini Pak. Di saat pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit dari korban P2P ini yang menjual aset untuk diinvestasikan ke P2P. Ternyata hasilnya seperti ini, banyak korban, ada yang stroke, ada yang cerai, ada yang bunuh diri Pak. Gitu karena sudah tidak kuat dengan menanggung malu ya. Inilah dampak sosial yang sangat luar biasa yang menurut saya keresahan-keresahan, kegelisahan ini terlebih lagi beberapa top leader dari P2P atau manajemen P2P itu sendiri selalu mengiming-iming Pak. Berikan PHP akan on, tunggu saja, sabar saja. Tapi PHP ternyata. PHP juga ternyata. Kalau di yang saya tahu Pak, Ya. kalau di skema Ponzi memang top leader sudah ambil untung semua, aman.
Dan paling atas kan paling untung, Pak. Iya, Itu iya, kan sistem piramid. Oke, Pak, terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Kak Polri atau mungkin kepada PBNU atau yang lain? Ya, saya berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk lebih cepat memproses dan memberikan kepastian hukum kepada kami sebagai korban PITUB. Kami benar-benar sakit dengan kejadian ini. Kami butuh keadilan. Saya jauh-jauh dari Makassar mencari keadilan, dan saya sangat percaya di negeri ini masih banyak aparat penegak hukum kita yang masih konsisten memperjuangkan keadilan. Buat kepada SWI, kedepannya saya benar-benar berharap untuk lebih cepat, lebih tanggas dalam melakukan edukasi, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, sehingga tidak ada korban lagi di aplikasi-aplikasi yang lain. Itu, Pak. Oke, Pak Fiat, saya Pak. ikut prihatin kasusnya, Ya, dan saya berharap mudah-mudahan kasus ini cepat diproses oleh Bareskrim. Amin. Kemudian Pak Afiat dan kawan-kawan segera mendapatkan kepastian untuk keadilan. Baik, Pak. Ini yang penting. Tapi yang harus disiapkan dari sekarang, Pak. Ini karena banyak orang-orang Malaysia terlibat gitu ya. Biasanya memang udah kabur duluan gitu ya. Jadi memang saya tidak boleh pesimis, tapi kalau dananya dikembalikan dengan jumlah yang begitu besar, saya kira agak berat ya. Tapi minimal orang-orang yang melakukan penipuan-penipuan itu mendapatkan sanksi yang tegas. Itu yang paling penting. Benar, Pak. Ya, ya. Karena beban psikis yang kami alami ini luar biasa, Pak. Sudah kehilangan uang, kehilangan semangat, sehingga teman-teman banyak yang terpapar, Pak. Jadi bukan terpapar COVID saja, tapi terpapar daripada janji mereka. Baik, Mas Safiat, Ya. mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk mungkin Presiden Jokowi sendiri, karena beliau sangat concern pada saat masalah pinjaman online kan, pinjol, beliau juga sangat keras gitu ya. Mudah-mudahan dengan aplikasi-aplikasi seperti VTube ini jangan sampai memakan korban-korban yang lain lagi, dan ada willingness, kemauan atau keinginan, kehendak dari Presiden supaya mendorong polisi untuk bertindak cepat dan tegas untuk melindungi masyarakat. Itu yang paling penting. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Fiat. Ya, Sampai ketemu sama-sama, lagi. Pak. Ya, terima kasih. Ya, sahabat Indonesia, demikian pembicaraan saya dengan Pak Afiat Rifai. Ini sangat mengenaskan. Ada oknum-oknum dari organisasi besar PBNU yang terlibat. Kehadiran mereka yang mau menjadi daya tarik sehingga korban ini begitu banyak bergelimpangan, dan ternyata sampai sekarang tidak ada kejelasan nasibnya, uangnya mau kemana. Uang yang terlibat banyak sekali, dan korban ini luar biasa. Ada tragedi sosial ini sudah memakan korban jiwa banyak. Tadi Pak Afiat menceritakan ada yang cerai, ada yang stroke, ada yang stres, ada yang bunuh diri bahkan gitu ya. Jadi mohon kepada polisi untuk bertindak cepat, tegas, dan tidak pandang bulu. Siapapun dia harus bertanggung jawab. Saya berharap bahwa tokoh-tokoh ini kan masih hidup semua ini, dan masih eksis di kepengurusan PBNU yang baru. Mohon juga memberikan klarifikasi agar para peserta yang kebetulan kebanyakan ada Nahdliyin juga itu terbantu. Jadi minimal uangnya dikembalikan lah. Ini kasihan sekali. Ini bangsa Indonesia jangan sampai dikorbankan, dan proses di polisi ini kan bukan proses yang diharapkan oleh teman-teman juga. Yang paling penting kan uangnya dikembalikan, itu yang paling penting. Ada pertanggungjawaban. Tapi kalau tidak ada itikat baik, memang jalan terakhir memang ditempuh jalur hukum. Dan mohon kepada Kapolri untuk segera merespon cepat agar ada kepastian hukum bagi para korban ini. Terima kasih kepada yang berkepentingan, siapapun, mohon klarifikasi, konfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Afiat Rifai. Kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News kanal Anak Bangsa TV selanjutnya. Sampai jumpa.